Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang. Saya ucapkan kepada para sejawat, para senior dan para guru-guru saya dalam acara rutin mingguan Tanya Apa Saja yang kebetulan sudah memasuki seri ke-90. Dengan topik pada hari ini adalah prolaps organ panggul yang akan dibawakan oleh Divisi Urogin Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengan moderator pada hari ini dan narasumber pada hari ini adalah guru-guru saya, Dr. Hari Paraton, Dr. SPOG Subspesialis Urogin, Dr. Gatot Hardianto SPOG Subspesialis Urogin, dan kebetulan juga Dr. Eti Mardian yang sedang berhalangan untuk mengisi acara pada pagi hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan sambutan oleh Ketua Departemen KSM Opcin FK UNER, kepada Dr. Brahman Askandar, Dr. SPOG Subspesialis Onkologi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat, guru saya Dr. Hari Paraton, kemudian sejawat Dr. Gatot, dan Dr. Eti yang pas saja berhalangan. Kemudian saya juga apresiasi kepada seluruh partisipan yang setia tiap hari Rabu, login jam 10 sampai jam 11 di akun Zoom masing-masing. Tidak terasa sudah ke-90 ya, mau ulang tahun yang kedua. Mudah-mudahan semua partisipan tetap setia mengikuti acara Zoom. Tanya apa saja, karena apa? Karena mendapat SKP, mendapat wawasan, mendapat ilmu. Hanya dengan pertemuan 1 jam, saya yakin selalu akan ada insight baru yang kita tangkap, dan itu gunanya untuk melayani kita dengan sebaik-baiknya. Topik hari ini sangat penting, prolaps organ panggul. Kenapa penting? Mau ditanyakan semuanya, jangan sampai prolaps organ panggul, prolaps uteri, kemudian dia hanya simple abdominal hysterectomy. Nggak selesai masalahnya. Nah ini mungkin nanti banyak hal-hal yang didiskusikan oleh para pakar-pakarnya langsung. Demikian dari saya, karena acara hanya 1 jam, singkat saja. Sehat selalu semua, semangat selalu semua. Mudah-mudahan kita menuju semuanya ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Brahman atas sambutannya. Kemudian acara saya serahkan kepada moderator kita pada hari ini, yaitu Dr. Hari Paraton. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Brahmana, sekali lagi terima kasih dan apresiasi banget sudah sampai ke 90 ya. Ini baru tas, belum acara-acara yang lain ya. Dan ke depan ada Oasis, jangan lupa teman-teman semuanya untuk hadir. Baik, teman-teman semuanya yang saya cintai, teman-teman yang aktivitasnya luar biasa di lapangan dan masih setia mengikuti acara ini selama 1 jam setiap hari Rabu. Jadi pada pagi hari ini dari Divisi Uroginekologi mendapat tugas untuk sharing tentang apa yang disampaikan Dr. Brahmana tadi, yaitu sekitar dengan prolaps. Dan akan hadir di sini Dr. Gatot Hardianto yang adalah Ketua Divisi. Beliau adalah Ketua Divisi Uroginekologi Rekonstruksi FK UNER RSUD Dr. Sutomo. Dr. Gatot akan membuka. Dr. Gatot akan presentasi, Dok. Ya, mungkin iya satu atau dua slide. Ya. Baik, silakan Dr. Gatot. Oke.
Terima kasih Dr. Hari dan Dr. Brahmana, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Salam sehat selalu. Mungkin pada kesempatan ini topiknya adalah topik prolap organ panggul. Mungkin saya akan share screen. Mungkin dua slide begitu ya. Ini ya. Iya. Baik. Ya, tentang prolap organ panggul. Baik, mungkin secara umum aja ini rasanya kita menyadari semua bahwa prolap organ panggul ini problemnya adalah kelemahan jaringan penyokong dari organ panggul dalam mempertahankan posisi normalnya. Jadi sebenarnya dari sini diketahui bersama bahwa yang salah sebenarnya bukan organ panggulnya, sebenarnya itu yang ingin disampaikan secara khusus. Jadi problemnya sebenarnya bukan organ panggulnya, tetapi lebih ke jaringan penyokong dari organ panggul tersebut. Nah, penyokongnya ini kalau kekurangannya apa? Kekurangannya adalah dalam mempertahankan posisi saja sebenarnya. Dengan posisi yang berubah, otomatis mempengaruhi fungsi dan lain sebagainya nantinya. Kemudian ada sarjana yang mendahului itu, Delancey, Bam, dan Norton itu sudah menyatakan bahwa penyebab organ panggul itu multifaktorial, prinsipnya begitu. Jadi bukan satu, walaupun memang ada yang dominan pada orang-orang tertentu, tetapi secara umum adalah multifaktorial. Beberapa faktor yang sering disampaikan adalah beberapa faktor bakat, faktor intervensi, faktor pendukung, dan faktor pemicu. Faktor predisposisi faktor atau faktor bakat itu misalnya problem-problem yang memang ada kelainan kolagen dari jaringan penyokong organ panggul di individu tersebut. Di samping itu juga ada faktor anatomis, misalnya pada orang-orang tertentu yang memang anatomi panggulnya itu sedikit berbeda. Karena satu dan lain hal itu juga bisa menyebabkan pemicu awalnya ya bakat dari terjadinya prolap organ panggul. Tidak lupa juga bahwa itu tidak hanya faktor anatomi dan gangguan kelainan kolagen saja, tetapi kalau tidak ada hal yang lain mungkin ya tidak akan muncul begitu saja kasus prolap organ panggulnya. Dan ada juga faktor yang disebut sebagai intervening faktor intervensi, yaitu adalah adanya kebiasaan yang berisiko untuk terjadinya kerusakan atau kelemahan dari penyokong dasar panggul. Kemudian ada riwayat pembedahan, terutama ini pembedahan yang di bidang ginekologi umumnya ya, sehingga mempunyai risiko terjadinya masalah di penyokong dari organ panggul tersebut. Kemudian juga faktor pendukung yang menyebabkan bisa pemicu terjadinya prolap organ panggul, yaitu adanya konstipasi, batuk kronis, menopause, obesitas, merokok, dan sebagainya itu sudah kita ketahui bersama. Tak lupa juga faktor pemicu yang ini dikatakan cukup dominan, yaitu riwayat persalinan. Serta karena proses persalinan itu juga bisa berisiko adanya kerusakan saraf, kerusakan otot, kerusakan ligamen, dan sebagainya. Juga ada misalnya faktor radiasi yang bisa memicu terjadinya gangguan prolap organ panggul. Kemudian langsung kepada tata laksana, ada dua kita ketahui bersama, konservatif dan operatif, prinsipnya begitu. Nah, yang ingin kita sampaikan bahwa perawatan konservatif pada tata laksana prolap organ panggul bukan hanya pesarium itu yang ingin kita sampaikan. Ada beberapa tata laksana konservatif, salah satunya yaitu misalnya dengan modifikasi gaya hidup, kemudian latihan otot dasar panggul, kemudian pemberian preparat estrogen untuk memperbaiki suasana penyokong dasar panggul dalam mempertahankan fungsinya. Kemudian yang operatif juga ada dua jenis, ada yang memang mempertahankan uterus dan yang tidak mempertahankan uterus.
Yang mempertahankan uterus kita sering menggunakan metode Purandare, kemudian fiksasi pada saccus venosus. Yang tidak mempertahankan uterus tentu kita mengenal sebagai vaginalisrektomi, ya. Kemudian ada operasi-operasi yang lain yang menyertainya, yaitu kolporapi anterior, keliplikasi, kolporapi posterior, dan kolpoperiniorapi. Kemudian ada beberapa teknik operatif yang lain yang memang benar-benar yang bersifat obliteratif, yang benar-benar vaginanya dibuntu begitu. Itu kita kenal dengan operasi jenis kolpoklisis. Kolpoklisis kita mengenal dengan total kolpoklisis, yaitu yang didahului dengan adanya histrektomi. Kemudian yang parsial kolpoklisis yang itu kita lakukan obliteratif surgery, tapi yang tanpa harus melakukan histrektomi. Mungkin itu Dr. Hari yang bisa saya sampaikan. Sementara sebagai pemicu diskusi, mudah-mudahan Jawa sekalian memaklumi tentang secara keseluruhan dari topik prolap organ panggul. Ya, terima kasih, Dr. Hari. Ya, baik, Dr. Gatot, terima kasih. Itu adalah basic teorinya. Dr. Gatot sudah menyampaikan bahwa organ panggulnya tidak apa-apa, rahimnya tidak apa-apa, vaginanya tidak apa-apa, buli-bulinya juga nggak apa-apa. Hanya penyokongnya yang kendor sehingga posisi rahim akan bergeser ke arah inferior. Demikian juga fungsi rektum juga akan berubah, fungsi letak dari buli-buli juga akan bergeser. Baik. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Dr. Gatot, ya, bagi pasien itu kapan ya mereka tuh harus periksa ke dokter ketika dia dicurigai adanya gangguan POP tadi, atau termasuk begini pertanyaannya, kapan dokter itu harus meriksa mengevaluasi POP-nya? Pada keluhan seperti apa, pada kondisi seperti apa, dokter SPOG harus melanjutkan evaluasi ke arah POP-nya. Kelainan prolap panggul ini. Oke, baik, Dr. Hari. Mungkin melanjutkan dari apa yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi Jawa sekalian, jadi terkait dari apa yang disampaikan ulang oleh Dr. Hari bahwa memang organ-organ panggulnya tidak apa-apa, tetapi yang masalah adalah penyokongnya. Dengan problem penyokong itu menyebabkan perubahan posisi. Nah, dengan adanya perubahan posisi itu berdampak tentu perubahan fungsi. Dan dengan perubahan fungsi bisa memicu problem-problem kesehatan secara umum. Nah, karena kita mengetahui bersama bahwa organ panggul wanita itu yang utama ada tiga utama, yaitu vagina dan uterus pada kompartemen tengahnya, kemudian kompartemen depan itu uretra dan vesika, kemudian kompartemen posteriornya adalah anus dan rektum. Sehingga kapan seorang SPOG layak untuk mencurigai atau menindaklanjuti pemeriksaan yang nanti ada hubungannya dengan prolap organ panggul, tentu apabila pasien sudah mulai menunjukkan gejala-gejala adanya gangguan di tiga organ tersebut. Apakah itu organ vagina, organ uterusnya, ataupun misalnya organ berkemih dan organ defekasinya. Apabila salah satu atau ketiga-tiganya memunculkan gejala atau keluhan yang berasal dari salah satu atau salah dua atau ketiga organ tersebut, maka sudah selayaknya seorang spesialis atau seorang dokter itu memastikan kondisi jangan-jangan ada problem prolap organ panggul. Meskipun misalnya seseorang yang mungkin keluhannya tidak nyata-nyata seperti prolap uteri pada umumnya, misalnya ada gangguan berkemih misalnya, ya, gangguan berkemih, batuk kok keluar terkencing gitu misalnya, saat bersin kok ikut terkencing misalnya, atau saat tertawa yang terpingkal-pingkal kok ikut terkencing. Nah, rasanya kan sepertinya gangguan berkemih saja begitu, dan tidak selalu muncul, hanya muncul saat
saat bersin, saat batuk. Nah, tetapi itu juga layak untuk kita menindaklanjuti, jangan-jangan ada problem organ panggul. Dan memang bisa sangat dimengerti, misalnya pada kasus-kasus misalnya munculnya stres inkontinensia urin, yaitu keluarnya urin yang tidak bisa terkendali saat batuk misalnya atau saat bersin begitu, ternyata mungkin ada hubungannya dengan kasus hipermobilitas dari bladder neck, sehingga yang itu biasanya diiringi dengan kondisi suatu sistokel atau sistouretrokel yang cukup bermakna. Nah, dengan begitu itu sebenarnya sudah suatu kondisi prolap organ panggul, tetapi prolap organ panggulnya yang dari sisi kompartemen anterior. Mungkin itu Dr. Hari. Nah, begitu juga kalau ada gangguan defekasi, misalnya konstipasi, misalnya kesulitan buang air besar yang rutin, misalnya yang berulang begitu maksudnya, maka layak untuk dicurigai jangan-jangan ada rektokel yang cukup bermakna yang terjadi pada kasus ibu itu, sehingga tidak nyata-nyata seperti prolap uteri pada umumnya. Mungkin itu Dr. Hari. Ya, baik. Jadi tadi Dr. Gatot sudah menyampaikan keluhan itu terkait dengan organ-organ yang disokongnya. Jadi ada keluhan berkemih, kemudian turunnya posisi, dengan turunnya posisi. Seringkali pasien itu mengeluh perut bawahnya rasanya berat, ya. Heavy tenderness. Jadi kalau ada ibu-ibu dengan mengeluh perut bagian bawah yang kemeng kalau pada posisi berdiri, kalau pada usia reproduksi biasanya sih ya kita curigai miom, ya, adanya miom. Kemudian yang kedua adanya kista, yang ketiga jangan dilupakan ada kemungkinan terjadi prolap organ panggul. Memang prolap organ panggul itu tidak terlalu nyata, di USG juga susah karena yang kelainan itu fasianya. Fasia, otot-otot dan lain sebagainya, ya. Kemudian berikutnya Dr. Gatot, jadi kalau ada pasien dengan prolap, diperiksa oleh dokter SPOG, sudah dinyatakan prolap, tapi nggak mau diobati, kira-kira dampaknya apa ya Dr. Gatot? Apakah punya hak nggak ya pasien itu nggak mau menolak pengobatannya dokter? Terus dampaknya apa ya kalau nggak dilakukan terapi pada prolap organ panggul ini? Dr. Hari. Sebenarnya ya situasional tentu, bahwa kondisi prolap organ panggul dia tergantung problem prolapnya tadi yang saya sampaikan buat sejawat sekalian, mana yang lebih dominan, apakah memang prolap kompartemen tengahnya, anterior atau posterior atau tiga-tiganya dan sebagainya. Sangat menentukan model keluhan, model problem yang bisa muncul di pasien tersebut. Tapi kalau misalnya kondisinya sangat ringan, kemudian tidak menimbulkan keluhan apapun, tentu kita hanya menyarankan untuk kehati-hatian agar ke depan tidak menjadi lebih berat, begitu Dr. Hari. Jadi apa yang bisa kita sarankan tergantung dari situasi yang terjadi pada pasien tersebut. Misalnya pasien tersebut mempunyai kebiasaan yang kurang menguntungkan untuk terjadinya prolap organ panggul yang lebih parah, misalnya dengan kebiasaan sering mengangkat berat dan sebagainya, kemudian dia dalam kondisi obesitas misalnya, tentu kita akan menyarankan agar tidak terjadi prolap organ panggul lebih lanjut, kita akan menghilangkan faktor-faktor predisposisi tersebut. Jadi obesitasnya ya kita perbaiki, kita kurangi, kemudian kebiasaan mengangkat beratnya juga dihindari, misalnya begitu. Kemudian juga kalau masih pada tahap ringan, kita bisa membantu agar menguatkan otot-otot dasar panggul sebagai penyokong utama dari organ-organ panggul dengan latihan-latihan otot dasar panggul. Mungkin dengan begitu, ya sebenarnya kalau tidak terlalu ekstrim, tentu tidak berdampak apa-apa. Ekstrimnya begitu. Tapi kalau memang sudah relatif signifikan, bermakna, tentu akan berdampak. Misalnya terjadinya retensi urin yang tidak disadari, kemudian bisa terjadi infeksi saluran kemih yang berulang, misalnya. Nah itu
tentu mempunyai risiko yang cukup berat nantinya apabila kita mendapatkan penata laksanaan yang cukup adekuat. Mungkin itu Dr. Heri. Iya, baik. Sangat tergantung dari kondisi yang ada. Ya, Dr. Gatot. Bagi teman-teman di kotanya masing-masing, di tempat kerjanya masing-masing, kalau ada masalah yang terkait dengan aktivitas di tempat saudara-saudara semuanya, teman sejawat semuanya terkait dengan uroginekologi yang mau disampaikan, monggo silakan disampaikan, bisa raise hand atau melalui chat seperti biasa ya. Baik, silakan. Saya lanjutkan, Dr. Gatot. Jadi ini ada tambahan lagi indikasi ya. Kalau ada pasien dengan ibu reproduksi ataupun menopause terkait dengan gangguan berkemih ya, yang biasanya akan dianggap ISK, langsung dikasih antibiotik, mohon dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan prolap organ panggulnya ya, terkait dengan uretranya, mobilisasi uretra, kemudian sistokel atau dan sebagainya. Baik, Dr. Gatot, kita lanjutkan lagi, kita bincang-bincang aja. Jadi sekali lagi, kalau pasien di dalam patient center care itu memang berhak sekarang ini menolak terapi yang dianjurkan oleh dokter. Tapi yang harus dijelaskan adalah nomor satu, informasi. Ya, jadi ibu sudah menderita prolapnya, nanti Dr. Gatot bisa menyampaikan gimana sih grade 2, grade 3 itu seperti apa. Kadang-kadang belum ada keluhan, tapi ya jangan ditawari operasi ya Dr. Gatot. Ya, betul. Tapi harus diinformasikan, ini yang penting. Kemudian dilakukan edukasi terkait dengan risiko-risikonya. Tadi Dr. Gatot sudah menyampaikan, ada risiko-risiko yang bisa dihadapi kalau dia tidak melakukan terapi lebih lanjut. Baik. Ini ada satu Q&A Dr. Gatot, dari Dr. Sucili. Izin bertanya, apakah prolap panggul ada hubungannya dengan faktor genetik? Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Dr. Gatot. Baik Dr. Heri. Tadi rasanya genetik secara kasuistik mungkin tidak ya Dr. Heri, tetapi mungkin genetik dari tadi faktor bakat tadi yang dikatakan sebagai faktor bakat bahwa memang setiap orang itu biasanya mempunyai komposisi jaringan penyokongnya yang berbeda-beda. Ada beberapa orang yang memang komposisi jaringan penyokongnya lebih berisiko atau lebih rentan terhadap risiko terjadinya prolap organ panggul dibandingkan yang lain. Itu bisa diketahui bahwa dari penelitian ternyata ras itu menunjukkan kondisi yang berbeda. Jadi ras kulit hitam itu mempunyai bakat dari jenis jaringan penyokongnya yang lebih tidak berisiko dibandingkan orang yang ras kulit putih. Sehingga itu dikatakan bahwa ras juga berpengaruh terhadap bakat terjadinya prolap organ panggul. Kalau dikatakan bahwa apakah tergantung keturunan tadi, yaitu mungkin bisa dimengerti dari kacamata itu tadi, bahwa ras yang berbeda tentu menyebabkan kondisi jaringan penyokong dasar panggulnya yang berbeda komposisinya terkait dengan potensi risiko terjadinya prolap, mana yang lebih mudah dan mana yang lebih tidak. Rasanya sih begitu, tetapi kalau prolap organ panggulnya diturunkan rasanya tidak semata-mata begitu ya, dari tidak menurun kasus prolapnya karena diketahui bersama jadi bahwa prolap organ panggul itu terjadinya multifaktorial. Meskipun misalnya seseorang yang mempunyai kemampuan jaringannya tidak berisiko terhadap prolap atau kecil berisiko terhadap prolap, tetapi kalau dia mempunyai faktor yang lain, misalnya dia bersalin lebih banyak, kemudian terjadi proses pembedahan sehingga terjadi kerusakan penyokong lebih besar, maka mungkin dia lebih terjadi prolap daripada orang yang mungkin mempunyai jenis jaringan yang berisiko terjadi prolap, gampang prolap, tetapi dia tidak punya faktor risiko yang lain, sehingga
peran multifaktorial tadi juga penting selain faktor genetik. Tapi kalau faktor genetik murni diturunkan prolapnya tidak ada, tapi mungkin lebih jenis jaringannya yang lebih diturunkan kecenderungannya. Ya, terima kasih Dr. Heri. Iya, baik Dr. Gatot. Memang ada beberapa jurnal yang menyatakan bisa diketahui sih kadar kolagen jaringan itu dengan cara biopsi. Tapi siapa mau ya pasiennya diam-diam di biopsi. Ya, jadi Dokter Sucili itu bagus sekali pertanyaannya, saya suka ini. Jadi artinya gini, kalau nenek-neneknya orang tuanya itu ada yang prolap, kan ada resiko menurun secara genetik yang disampaikan Dr. Gatot tadi. Rasnya juga iya, genetiknya juga iya. Nah, artinya apa? Kita bisa memberi edukasi bahwa ibu berisiko loh ya terhadap prolap. Tapi jangan ditakut-takuti ya, dikasih informasi. Sehingga faktor-faktor pendukung terjadinya prolap itu yang dihindari. Dia harus rajin olahraga, rajin Kegel exercise, senam panggul itu ya, menghindari pengangkatan yang berat-berat. Ada teknik sebetulnya cara mengangkat barang yang berat ya. Itu yang bisa diedukasikan ke pasien ya. Iya, Dr. Heri. Pertanyaan kedua, Dr. Gatot. Iya, Dok. Dari Dr. Dwi Susilowati. Ini juga bagus, ini sering ditanyakan ini ya, dan sering ditemui sebetulnya secara nggak sadar ya. Bila BAK tidak tuntas, apakah merupakan tanda prolap uteri juga? Iya. Dr. Gatot sudah tadi menyinggung sedikit, tapi monggo dijelaskan. Iya, baik. Oh, walaupun belum tentu, tetapi layak untuk kita konfirmasi lebih lanjut terkait kondisi-kondisi yang disebut sebagai prolap organ panggul, bukan prolap uteri ya. Jadi sering orang jumbuh ini sekarang istilah prolap uteri dengan prolap organ panggul. Nah, kalau yang prolap organ panggul yang kita diskusikan pada siang hari ini memang meliputi salah satunya prolap uteri. Tetapi bukan prolap uteri saja kalau di dalam prolap organ panggul. Nah, salah satunya yaitu prolap kompartemen anterior, yaitu kondisi-kondisi organ anterior dari uterus, yaitu uretra dan vesika. Kalau ada gangguan berkemih, tentu layak kita, termasuk keluhan yang pipis kencing tidak lampias, kencing yang tidak merasa nyaman, istilahnya begitu, layak untuk kita konfirmasi. Bisa jadi dia terjadi uretrokel atau uretrosistokel atau sistokel saja, ya, walaupun mungkin grade-nya tidak akan. Nah, biasanya pada pemeriksaan dasar itu tidak tampak nyata, Dr. Heri, mungkin teman-teman sejawat sekalian tidak nyata. Nah, salah satu teknik yang khas pada pemeriksaan prolap organ panggul adalah yang bersangkutan ada pasiennya diminta untuk melakukan falsafa, dan sehingga baru muncul misalnya sistokel misalnya. Kalau tidak grade-nya yang parah, mungkin tidak sampai keluar dari introitus vagina, biasanya tidak tampak, apalagi kalau posisi litotomi dan berbaring. Nah, itu diminta untuk falsafa. Kalau teman-teman sejawat sekalian lupa meminta pasiennya untuk falsafa, tentu tidak kelihatan bahwa ada terjadi sistokel atau sistouretrokel yang menyebabkan keluhan tersebut. Mungkin itu Dr. Heri, tapi layak kita tindak lanjuti ke arah sana. Ya, jadi Dr. Dwi, kalau tadi keluhannya terlalu BAK, nanti fokus kita pada adanya sistokel, uretokel, atau tadi uretokel, atau posisi rahimnya juga ya, dilihat sekalian. Tekniknya yang disampaikan Dr. Gatot tadi adalah visualisasi saja, pasang spekulum cocor bebek, masukkan sedalam mungkin, dan waktu sudah terlihat semuanya, kita tarik ke depan pelan-pelan, kita tarik ke dalam pada posisi yang belum pasal falsafa atau mengejan ya, mengejan. Kemudian kita dorong lagi ke dalam dan disuruh mengejan, kemudian kita tarik ke depan lagi ke arah kita. Nanti di sana akan kelihatan perbedaan antara mengejan dan tidak mengejan. Kalau timbul adanya cekungan, nah itu berarti ada suatu sistokel. Cuman pada waktu falsafat, tangan kiri kita menutup ya di daerah uretra. Kadang-kadang dia mengalami inkontinensia, stres inkontinensia, waktu ngeden dia mancur nanti ya urinnya ke kita. Jadi
Biasanya lindungi gini, kemudian saya pasang spekulum, biasa suruh ngecen. Jadi nanti kalau ada urin yang keluar, dia kena handskun saja. Itu teknik-tekniknya yang paling praktis. Ya. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya. Dr. Gatot, ini mohon izin bertanya. Ini kasus ini Dr. Gatot umur 98 tahun, pakai pesarium lebih kurang 30 tahun, tidak pernah kontrol, saat ini mengeluarkan perdarahan. Kira-kira apa yang terjadi dan apa yang harus ditindaklanjuti, Dr. Gatot, silakan. Iya. Apa yang kemungkinan bisa terjadi ya bisa banyak faktor, ya banyak. Yang paling sering itu biasanya terjadi erosi biasanya. Erosi dinding vagina di mana terjadi kompresi yang terlalu lama pada sisi yang bersinggungan dengan pesariumnya, alat pesariumnya yang sudah lama tidak dievaluasi lebih lanjut. Terus apa yang bisa dilakukan ya tentu pertama kita pastikan kondisi. Jadi kita lakukan pemeriksaan sebenarnya perdarahannya dari mana. Nah, dan baru kita ketahui terjadi apa. Tetapi bila mungkin ya memang kalau sudah biasanya karena faktor erosi ya biasanya kita lepas dulu ininya pesariumnya kita lepas. Pesariumnya kita lepas, kemudian kita istirahatkan untuk kita memberi kesempatan daerah-daerah erosi untuk terjadi proses penyembuhan secara natural, secara alami. Tentu kita membantu untuk mencegah terjadinya komplikasi infeksinya, misalnya begitu. Nah, setelah nanti erosinya kemudian membaik, ya boleh kita pasang ulang. Mungkin kalau pesariumnya sudah tidak layak untuk dipasang ulang, tentu kita menyarankan untuk memberikan pesarium yang baru untuk kita pasang ulang. Mungkin itu dari sederhana saja. Iya. Jadi kalau kanker kelihatannya jarang ya, umur 90. Jarang kalau umur 90. Kalau kanker ya mungkin ya umur 50, 60 itu ada CA-nya, bisa CA endometrium, bisa CA cervix. Pada umumnya karena sudah sepuh, sudah tua, dinding vaginanya tidak cukup tebal, mukosanya juga hampir tidak ada. Dan pesarium yang tertanam 30 tahun ini ya biasanya membatu itu ya, udah keras, susah dikeluarkan. Kemudian introitus vaginanya biasanya atrofi, tambah susah lagi dikeluarkan. Dan pada waktu dimanipulasi seringkali berdarah-darah karena banyak endapan kalsium ya, batu ya, endapan batu di sekitar lingkaran pesariumnya, dan itu yang menimbulkan perlukaan. Kalau saya biasanya gini, saya kasih itu aja deh, kita semprot cairan antiseptik dulu supaya paling tidak populasi bakterinya berkurang. Kemudian nanti kalau sudah agak bagusan sebab kalau waktu berdarah-darah kita manipulasi nanti perdarahannya makin hebat, keluarganya makin takut nantinya. Biasanya kita anjurkan untuk dikasih, saya tidak cenderung menggunakan antibiotik, biasanya pakai antiseptik saja. Ya, bisa menggunakan povidone iodine, bisa dengan macam-macam antiseptik. Baik, Dr. Gatot, kita lanjutkan lagi. Ya. Jadi ini tadi Dr. Gatot sudah ya diganti. Kadang-kadang dilepas itu ya enggak perlu dipasang lagi kok ya. Karena udah 98, sudah tidak aktif, sudah enggak gotong-gotong. Dan seringkali juga di balik jaringan vagina itu sudah muncul jaringan fibrosis. Sehingga dia cenderung tidak akan turun lagi. Jadi sekali lagi yang penting dilakukan diagnosis nomor 1 ya. Ini ada pertanyaan berikutnya, Dr. Gatot, ini kasus juga. Pertanyaan dari pasien postmenopause telah menggunakan pesarium sejak 2020. Pasien rutin kontrol, sekarang evaluasi vagina jaringan sudah mulai struktur. Pernah saat kontrol pesarium tidak dipasang karena terjadi keputihan, dan saat kontrol kembali tidak ada keluhan dan tidak terjadi prolap. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Karena alhamdulillah malah. Inflamasi yang kronis ini, Dr. Gatot ya. Di jaringan fibrosis. Dr. Gatot mau menambahkan mungkin ya. Kalau memang ternyata dari evaluasi terkininya bahwa kasus prolapnya menjadi sudah ada perbaikan, istilahnya karena jaringan di baliknya sudah terjadi fibrosis, ya malah bersyukur kita, ya tidak perlu dipasang, tidak harus dipasang, Dr. Ari. Ya, jadi tidak apa-apa, cukup mempertahankan vulva hygiene saja di daerah sana ya dengan lebih baik. Saya rasa itu cukup, Dr. Ari. Iya, baik.
Iya, Dr. Doni Bimantara. Jadi kalau pada kasus dengan gangguan yang struktur dan sebagainya dan Mas Jawat akan melepas pesarium, gunakan ini ya, dibersihkan dulu pakai antiseptik, tindakannya aseptik karena akan menimbulkan perlukaan. Jangan lupa dikasih topical anestesi ya, topical anestesi banyak di pasaran bisa digunakan. Kemudian tunggu 5 menit dulu baru dilepas ya. Kalau enggak nanti teriak-teriak di dalam kamar praktek, pasien yang di luar bingung nanti ya. Memang nanti sampaikan juga akan terjadi perdarahan. Saya biasa itu, jadi dapat rujukan yang susah melepas itu ya memang perdarahan. Saya sudah bilang di awal, nanti akan muncul perdarahan sedikit, tetapi nanti akan saya atasi, dan kalau tidak apa-apa nanti boleh pulang. Jadi waktu terjadi perdarahan, ya kita kasih duk, kita kasih kasa, kita tunggu 2-3 menit, setelah itu nanti dilepas saja. Ya, baik Dr. Doni, ini Dr. Menot Agung. Oke, baik. Ini apa yang pertanyaan? Mohon izin bertanya, apakah ada korelasi antara pemakaian korset atau stagen jangka waktu yang lama? Wah, ini ibu-ibu kuno ini ya, Dr. Menot ini ya. Di tempatnya Dr. Menot, ake wong sing stagenan gitu ya. Dengan prolap panggul. Gimana Dr. Gatot? Ya, yang ditekan perutnya ini soalnya ya. Masuk akal juga ini Dr. Gatot. Iya. Sebenarnya kalau stagen saja itu sebenarnya fungsi dasarnya tadinya mungkin membantu dinding perut ya, membantu dinding perut untuk menahan supaya tidak kendor, misalnya begitu, yang sangat bisa dimengerti seperti itu. Tapi kalau itu dikerjakan terus-menerus hanya menggunakan stagen saja, tetapi dia tidak menambah tekanan dalam perut dengan yang lainnya, tidak mengangkat berat. Nah, biasanya masalahnya itu orang-orang yang stagenan itu memang untuk membantu menahan dinding perutnya dalam rangka dia mau melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat meningkatkan tekanan dalam perutnya tinggi, misalnya untuk supaya kalau ngangkat perutnya itu enak, misalnya begitu. Kalau bekerja dengan mendorong itu perutnya kenceng atau tahan dengan stagen lah. Sebenarnya yang tidak boleh bukan pakai stagennya, tetapi justru mendorong atau mengangkat beban berat yang dimana mempunyai risiko bahwa terjadinya peningkatan tekanan intraabdominal yang tinggi, itu yang tidak disarankan. Tapi kalau hanya stagennya saja tidak apa-apa, Dr. Hari. Stagennya tidak apa-apa karena itu hanya membantu menahan dinding perutnya saja. Tapi kalau tidak ditambah dengan tambahan untuk meningkatkan tekanan dalam perutnya, saya rasa tidak masalah untuk stagen saja. Justru kepercayaannya itu stagen itu supaya nggak melorot, supaya kandungannya nggak melorot. Kan secara teoritis tambah salah gitu. Iya. Kalau yang perutnya dikencengin, kalau ada tekanan dia cari lubangnya kan ke bawah. Ke bawah. Yeah. Daerah yang kendor justru ke arah vagina nanti di prolap organ panggul tadi ya. Nah, ini memang ada pengertian yang keliru ya memang tentang stagen ini. Tadi betul stagennya boleh tapi jangan atau menghindari hal-hal yang menimbulkan tadi ya, menimbulkan prolap, pengangkat badan, konstipasi, susah BAB, BAB-nya selalu mengejan, ngangkat barang berat dan sebagainya. Ini Dokter Unggul ada pertanyaan, apakah penggunaan krim estrogen pada pasien prolap dengan pesarium bisa membantu epitelisasi dinding vagina terluka? Jadi maksudnya kalau ada keluhan itu apakah bisa diatasi dengan krim estrogen? Kalau secara umum memang bisa, bisa. Jadi memang krim estrogen itu tujuannya untuk memperbaiki epitelisasi atau mukosa dari genitourinaria yang ada, kasus-kasus orang yang hipoestrogen sudah lama. Akan tetapi memang pemberian estrogen itu tidak spontan, maksudnya tidak bisa hari ini diberi kemudian besok sudah membaik atau seminggu lagi membaik, tidak. Biasanya estrogen membutuhkan waktu sekitar 6-12 minggu untuk bisa memunculkan epitel itu menjadi lebih baik atau terjadi perbaikan gitu. Ya, bisa, tetapi dengan pemahaman bahwa butuh waktu yang cukup relatif lama. Mungkin itu Dr. Heri. Iya.
Ini ada yang muncul, ini apakah mau bertanya kah ini? Dan preparat estrogennya apa ada ya, Dokter Gatot, sudah ada? Ya, ya. Dulu ada Ovestin, Dokter Hari, biasanya kita menggunakan preparat dengan merek Ovestin waktu itu topikal kita berikan. Kita pilih topikal karena sesedikit mungkin untuk kita efek sistemiknya, meminimalisir efek sistemik dari pemberian estrogen. Jadi kalau topikal, dan gunanya memang untuk tujuan-tujuan. Sudah lama hilang tuh, Dokter Gatot, ya. Sudah lama, Kang J. Saya juga sudah lama tidak menggunakan, Dokter Hari, jadi saya Di tidak tahu Singapura persis ada di itu. pasaran. Biasanya kadang-kadang iya dapatnya online, Dokter Hari, malah dapat belanja online itu malah dapat. Tapi kalau di apotek malah tidak ada. Nah itu yang susah, kita tidak tahu. Dokter Unggul bilang sekarang ada nih preparatnya estrogel ini. Itu tapi bukan untuk vagina kalau nggak salah ya. Estrogel loh. Iya, estrogel. Estrogel. Kalau Ovestin itu memang preparat untuk topikal di vagina. Jadi kita berikan di intravagina. Iya, iya. Tadi ada yang raise hand tadi sama Dokter Chandra. Ada yang raise hand, mau melanjutkan pertanyaannya? Mungkin hostnya bisa membantu. Terus hilang. Yeah. Nggak ada. Baik, kita lanjutkan aja bincang-bincang kita. Yeah. Dan yang biasanya menjadi sesuatu yang di Indonesia menjadi kurang mendapat perhatian itu adalah kasus-kasus prolap organ panggul yang biasanya disertai dengan disfungsi seksual. Jadi biasanya itu yang orang-orang biasanya tidak mengeluhkan, ya, tetapi biasanya ada kasus prolap organ panggul yang diikuti dengan kondisi-kondisi disfungsi seksual. Merasa tidak nyaman untuk melakukan hubungan seksual, nah itu juga hati-hati, sejawat sekalian harus memastikan bahwa jangan-jangan memang ada problem prolap organ panggul yang menyertai dibalik keluhan atau yang dirasakan pasien berupa gangguan fungsi seksual atau penurunan fungsi seksual. Ini ada yang bertanya, apakah melakukan TVH transvaginal hysterektomi itu kompetensi konsultan urogin? Silakan, Dokter. Ya. Sebenarnya kalau TVH-nya saja sebenarnya tidak, Dokter Hari. Sebenarnya tidak. Sebenarnya TVH juga bisa dikerjakan oleh SPOG umum apabila mereka merasa APD untuk melakukan tindakan itu. Hanya yang disarankan untuk para konsultan itu justru pada kasus-kasus yang prolap, Dokter Hari. Justru kasus yang prolap, karena biasanya sejawat sekalian, mungkin saya juga saling mengingatkan saja bahwa kalau pada kasus prolap, sejawat sekalian melakukan hysterektomi, sebenarnya hysterektomi tidak menyelesaikan kasus prolapnya. Ya, karena hysterektomi hanya mengangkat rahimnya, tidak memperbaiki penyokong yang menyebabkan terjadinya kasus prolap. Nah, seperti disampaikan di awal oleh Dr. Hari bahwa sebenarnya rahimnya tidak masalah, yang masalah adalah penyokongnya. Sehingga pada kasus prolap organ panggul atau dalam hal ini mungkin ada prolap uteri, kalau kita hanya melakukan hysterektomi saja sebenarnya tidak menyelesaikan masalah karena prolapnya akan tetap terjadi meskipun tanpa uterus misalnya. Nah, justru yang disarankan merupakan kompetensi dari seorang uroginekologi adalah justru melakukan rekonstruksinya, bukan melakukan hysterektominya. Tapi kalau melakukan hysterektominya saja, mungkin SPOG umum mungkin bisa melakukan hysterektominya per vagina misalnya begitu. Tetapi justru yang pada kasus prolap organ panggul atau prolap uteri itu justru tidak hanya melakukan hysterektominya,
tetapi melakukan upaya rekonstruksi adanya kerusakan dari atau kelemahan dari penyokong dasar panggulnya. Mungkin itu Dr. Hari yang bisa saya Iya, sampaikan. baik, jadi pada prosedur prolap organ panggul, contohnya ini, contohnya pada prolap di mana wanita itu masih ingin mempertahankan organ reproduksinya, bahkan ingin hamil lagi. Itu bisa kita lakukan yang namanya operasi purandara. Jadi tidak harus histerektomi semua prolap ya. Justru itu bisa difungsikan kembali dan bisa hamil. Kita punya satu kasus yang bisa hamil dan kemudian bisa melahirkan, tetapi memang melahirkannya dengan secara seksio ya, karena tidak memungkinkan dia lahir lewat bawah. Akan terjadi kerusakan yang lebih masif lagi. Jadi artinya yang diperbaiki itu adalah struktur pengikat organ panggulnya tadi, organnya pengikat uterusnya ya. Pada purandara itu kan kita mengambil fascia dinding perut, kemudian kita attach-kan, kita jahitkan untuk memperkuat penggantung dari rahim. Dan yang kita ambil itu adalah bagian bawahnya, bagian segmen bawah rahim. Itu bisa di posterior, ada yang metode di anterior. Ya. Dan itu nanti dia posisinya akan tertarik ke kranial. Sehingga vaginanya yang tadinya turun juga ikut terangkat ke kranial. Jadi memang prolap tidak harus dengan histerektomi. Jadi kalau histerektomi hanya sekali lagi, Dr. Gatot sudah menekankan, itu mengambil rahimnya, tetapi tidak menyelesaikan kompartemen yang penyokongnya tadi. Nanti akibatnya apa? Akan terjadi fault prolapse. Prolap pasca histerektomi. Vaginanya keluar lagi semuanya, itu prolap lagi. Naik lagi. Baik, tadi Dr. Chandra Chandra Tahiti kalau nggak salah tadi. Nggak jadi Raisen ya. Baik. Baik, Dr. Gatot, ini tadi kok banyak tentang pesarium nih, pesarium. Memang kan kalau berdasarkan angka statistik, pengguna pesarium itu lebih banyak daripada pasien yang melakukan operasi pada prolap organ panggul. Nah, sekarang terkait prolap ini, jadi teman-teman bisa saja menganjurkan pasien-pasiennya itu menggunakan pesarium. Jadi sebetulnya apa yang ideal yang sebagai pilihan itu menggunakan pesarium, Dr. Gatot? Seperti prolap yang seperti apa yang ideal menggunakan dan yang tidak boleh menggunakan prolap yang harus operasi juga apa kira-kira? Iya, sebenarnya secara umum ya semua kasus prolap dapat diberikan bantuan dengan pesarium, Dr. Hari, karena pesarium lebih bersifat sederhana, kemudian ya aplikasinya mudah dan di semua sisi bisa. Jadi itu semua bisa. Nah, bahkan kalau di negara barat itu ada berbagai jenis pesarium. Pesariumnya ada yang model bulat, ada yang model buntu, ada yang model bolongannya sedikit, ada yang modelnya ada penahan depannya, misalnya begitu, ada membrannya dan sebagainya. Ada berbagai model pesarium yang dapat diaplikasikan kepada kasus prolap organ panggul dengan berbagai jenis model prolapnya, misalnya kasus prolap kompartemen anterior yang lebih dominan, misalnya dengan gangguan inkontinensia urin, mereka menggunakan jenis yang Gellhorn misalnya. Hanya saja di Indonesia jenis pesarium itu hanya satu jenis, Dr. Hari, yang kita kenal ya sebagai pesarium yang bentuknya seperti donat, seperti ring begitu ya, donat yang kurus. Padahal sebenarnya model donat itu ada dua juga. Ada donat yang gemuk, ada donat yang kurus seperti yang kita kenal di Indonesia. Hanya saja kalau di Indonesia hanya karena satu jenis, maka ya kita bermain cantik untuk pemanfaatan pesarium mungkin dengan mengatur posisi saja. Mungkin karena kita tidak memiliki berbagai jenis pesariumnya, tetap semua jenis prolap bisa digunakan pesarium, hanya saja mungkin kita mengatur posisi dari pesariumnya di dalam vagina. Kita atur lebih dominan untuk menyokong misalnya kompartemen
anteriornya, atau menyokong kompartemen tengahnya, atau menyokong kompartemen posteriornya. Tergantung mana yang. Hanya saja memang beberapa tidak mudah untuk diberikan pisarium bagi mereka-mereka yang memang jangka panjang mempunyai komplikasi dengan penggunaan pisarium. Misalnya terjadinya bakterial vaginosis berulang, yang persisten begitu, yang bolak-balik tidak bisa, kemudian terjadi erosi yang berulang, nah itu sehingga dia tidak layak untuk diberikan pisarium. Atau mereka-mereka yang masih seksual aktif dengan penggunaan pisarium, dia tidak bisa mandiri untuk melepas pasang, sehingga dia terganggu dengan adanya pisarium di dalam vagina, maka baru kita memilih tindakan operatif. Tapi secara keseluruhan bisa digunakan pisarium. Mungkin begitu, Dr. Heri. Jadi tidak berarti harus operasi, prinsipnya begitu. Ya, sayangnya memang pisarium tidak banyak variasinya yang di Indonesia. Di Indonesia ya. Kalau kita lihat di gambar-gambar Google dan kalau kita ikut acara-acara kegiatan di luar negeri, di pameran banyak sekali jenis-jenisnya ya. Yang baru itu yang lentur sekali dari bahannya silikon dan bisa dilipat ya, mudah dilipat ya. Seperti yang bulat itu bisa dilipat seperti huruf C, sehingga dia gampang keluar dan gampang masuknya. Harganya kalau nggak salah 1,2 juta. Kabarnya juga sudah ada di Indonesia, terkadang. Baik, mudah-mudahan nanti dirancang oleh teman-teman mungkin teknik yang menggunakan istilahnya apa, muatan lokal, kandungan lokal, mungkin harganya bisa jadi lebih murah barangkali. Ini yang muncul. Monggo, ada yang mau berdiskusi, Dok? Hilang lagi. Siapa yang muncul tadi, siapa ini? Baik, sekarang terkait dengan ini, Dr. Gatot. Jadi ada penelitian yang barusan dilakukan sama teman-teman PPDS itu ya. Jadi pengaruh sexual function pada pasien yang menggunakan pesarium dan yang dioperasi itu ternyata tidak ada bedanya dari tingkat fungsi seksualnya, Dr. Gatot. Operasi juga masih merasa nyaman, menggunakan pesarium juga merasa nyaman. Gimana komentarnya, Dr. Gatot? Setuju, Dr. Heri. Jadi memang sesungguhnya kembali ke pemikiran dasar bahwa prolap organ panggul ini kan yang berubah lebih karena penyokongnya yang menyebabkan perubahan dari posisi dari organ-organnya. Apabila posisi organ-organ ini kembali ke normalnya atau mendekati normalnya, maka biasanya fungsinya juga harapannya kembali ke fungsi mendekati normalnya begitu. Sehingga kalau misalnya apakah dia dengan pisarium ataupun koreksi dengan tindakan operatif, selama koreksinya itu bertujuan untuk mengembalikan posisi atau reposisi dengan baik, tentu mendapatkan fungsi kembali seperti semula, termasuk di salah satu diantaranya adalah fungsi seksual. Selain fungsi berkemih, fungsi defekasi adalah fungsi seksual. Dan fungsi seksual ini yang merupakan tolok ukur sebagai kualitas hidup, quality of life dari wanita tersebut. Setuju, Dr. Heri. Jadi tidak harus operasi, menunjukkan bahwa tanpa operasi pun mereka juga bisa melakukan koreksi dengan baik, dan dengan koreksi yang baik itu menjadikan fungsi yang kembali menjadi lebih baik. Ya, termasuk fungsi seksualnya. Baik teman-teman semuanya, jadi ini yang bisa disampaikan. Kalau teman-teman memiliki pasien yang menggunakan pesarium, artinya bahwa fungsi seksual itu juga tidak lebih bagus juga, tapi tidak berkurang, jadi tidak berubah. Ya memang mungkin karena faktor usia dan lain sebagainya ya. Saya juga baru dapat jurnal tadi pagi itu, Dr. Gatot, di luar negeri ya, di Eropa ya. Ternyata 53-70% wanita pengguna pesarium itu kalau berhubungan seks dilepas.
Iya. 53 sampai 7. Loh, berarti kan ada sekitar 50 sampai 30% tidak dilepas. Jadi artinya ya tidak ada Iya, iya. masalah. Itu mungkin bagi yang prolapnya yang sangat luas, kemudian menggunakan pesaring yang besar, jadi nggak ada Iya. masalah ya Dr. Gatot ya. Iya. Bisa nyaman-nyaman saja menggunakan pesaring, tapi juga berhubungan seks. Dan pengalaman saya pribadi, saya Iya. punya satu pasien Iya. dan dia bisa saja ternyata melakukan hubungan seks tanpa harus melepas pesaring. Saya tanya, gimana rasanya Pak? Sama saja tuh dok. Iya. Pertanyaan terakhir ini dari Dr. Unggul lagi. Apa saja penyebab terjadinya prolap berulang setelah operasi TVA anterior posterior repair? Apa saja yang perlu dihindari diperhatikan oleh pasien? Iya. Gatot. Iya, baik. Iya. Sebenarnya kembali lagi dalam melakukan operasi rekonstruksi dasar panggul itu tentu kita berusaha mencoba melakukan reposisi dengan mengikatkan jaringan-jaringan yang ada untuk berfungsi sebagai penyokong dengan baik begitu. Nah, kenapa kok bisa terjadi kegagalan? Ya tentu sangat mungkin karena apabila kita melakukan koreksi dan kita menggunakan penyokong yang sama dengan jaringan yang digunakan oleh mereka sebelumnya, maka tentu kalau jaringan itu terlepas sokongannya, tentu kembali terjadi prolap. Ya, sehingga apa yang perlu dihindari tentu kembali bahwa setelah kita lakukan reposisi dan koreksi dengan tindakan operatif, tentu disarankan untuk tidak mengulangi lagi faktor-faktor predisposisi yang bisa menjadikan prolap. Misalnya angkat-angkat berat, kemudian konstipasi, batuk-batuk yang kronis, yang tidak segera diobati. Nah, itu yang justru yang dihindari. Iya. Selain memang setelah operasi koreksi ya. Meskipun dikoreksi, tapi kalau dia tetap angkat-angkat berat dan sebagainya, sangat mungkin dia terjadi prolap berulang. Mungkin itu Dr. Heri. Ya, ini ada Raisen, silakan Dr. Ahmad Husin. Oh baik, ya, mau. Alhamdulillah, terima kasih dokter untuk kesempatannya. Eling yang suara ini. Kasus yang sangat menarik ini dokter. Iya. Apa yang disampaikan Dr. Gatot tadi bahwa TVA ini bukan atau boleh dilakukan oleh SPOG umum. Pertanyaan kami, dokter, mungkin yang di UNER sekarang ya, kalau 20 tahun yang lalu mungkin kasusnya masih banyak. Dan urukin juga merangkap keseluruhannya. Ini pengalaman, dokter. Kami pada waktu pendidikan hampir semuanya tidak mau PPDS itu melakukan, di samping kasusnya jarang, juga buat apa? Toh sulit-sulit. Itu yang pertama, dokter. Dan ternyata dalam perjalanan selanjutnya, dokter, meskipun saya pernah dibimbing Dr. Hari, pernah dibimbing Dr. Ketana pada waktu itu, tapi konfidensi kami, dokter, karena hanya pada waktu itu hanya 2 kasus untuk melakukan TPH itu, ya terus terang tidak berani, dokter. Sehingga kami melakukan pelatihan di Jakarta cukup lama. Dan karena kenapa saya tertarik ini, karena di Madura kasusnya sangat banyak dulu, dokter. Sangat-sangat banyak. Sehingga kami mempelajari ini. Pertanyaan kami yang tadi menarik itu satu untuk Dr. Gatot. TWA boleh dilakukan oleh sejawat asalkan bukan prolap. Bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, dan memang saya menganjurkan buat sejawat yang lain, apabila tidak melakukan atau mau melakukan, apalagi kalau prolapnya grade 3 atau dikatakan grade 4, ya, sebaiknya anteroposterior itu pulporeksisnya itu harus dilakukan dengan baik. Banyak sejawat yang melakukan ini lewat abdominal. Apa yang terjadi? Terjadi prolap, dokter. Nah, prolap stomnya itu yang jadi masalah. Untuk memperbaikinya terus terang ya, beberapa kali kami melakukan, tapi lama-lama ya jadi tidak mau, dokter.
apa risikonya jadi menakutkan. Risiko tuntutannya, dokter. Itu yang menarik saja ya. Menarik lagi yang buat saya itu kalau dikaitkan dengan BPJS, saya dulu melakukan dengan sukarela, dokter, karena untuk belajar. Tapi setelah puluhan tahun melakukan, terakhir muncul BPJS ini, itu paketnya itu bukan merupakan suatu operasi khusus atau apa dan sebagainya, sehingga dengan kesulitan, dengan risiko yang demikian, pertanyaan kami, apakah dengan BPJS ini masuk operasi besar khusus atau apa yang dimana paketnya menjadi lebih besar sehingga akan menguntungkan rumah sakit secara keseluruhan? Itu pertanyaan kami, dokter. Terima kasih, dokter. Iya, mau dokter Gatot. Iya. Ya. Saya mungkin kalau masalah yang terkait dengan BPJS nanti mungkin dibantu Dokter Heri barangkali. Tapi kalau yang jadi begini, Dokter Husin, ya terima kasih atas penyampaian kasus yang terjadi selama ini. Ya. Saya bisa memaklumi semua. Karena kadang-kadang apa yang kita ceritakan di forum dengan apa yang terjadi di lapangan sangat jauh berbeda keadaannya, dan saya sangat bisa mengerti. Akan tetapi memang yang penting begini, Dokter Husin, apabila sejawat ingin melakukan, yang penting menyadari, misalnya contohnya, apakah ini histerektomi tanpa prolap atau histerektomi dengan prolap. Kalau misalnya histerektomi yang dengan prolap, jadi karena kasusnya hari ini adalah yang prolap organ panggul, kalau melakukan histerektomi dengan prolap, maksud saya hanya ingin mengingatkan, silakan dilakukan histerektomi, tetapi tidak cukup dengan histerektomi saja. Maksud saya begitu. Yang justru yang lebih penting adalah melakukan koreksi reposisi terkait dengan penyokong dasar panggulnya itu sedemikian rupa sehingga prolapnya itu menjadi terkoreksi, bukan sekedar histerektominya. Itu yang lebih penting, message-nya begitu. Soal ternyata kemudian yang bersangkutan tidak pede, kemudian yang bersangkutan cenderung malas karena risiko komplikasinya yang besar atau tuntutan yang besar, ya monggo, itu saya tidak menyalahkan siapapun, tidak, masing-masing mungkin tidak ingin begitu atau monggo saja. Tetapi saya hanya mengingatkan. Tetapi kalau misalnya kasusnya histerektomi itu tanpa prolap juga tidak apa-apa. Artinya begini, hanya melakukan histerektomi saja cukup. Maksudnya tanpa melakukan koreksi dalam rangka prolapnya. Kenapa begitu? Karena ya setelah histerektomi, karena dia tidak ada prolap, ya tidak ada yang perlu dikoreksi yang terkait dengan prolapnya. Sehingga begitu, mohon maaf, seolah-olah setelah stomnya ditutup, setelah histerektomi bisa diambil uterusnya, kemudian stomnya ditutup, selesai sudah, seolah-olah begitu. Sehingga lebih simpel dalam arti histerektominya, karena tidak dilanjutkan dengan tindakan-tindakan koreksi terkait dengan prolapnya, karena memang dia tanpa prolap, mungkin begitu. Soal cerita lain bahwa dengan tanpa prolap kemudian teman sejawat kemudian juga males karena susah lewat bawah, karena lapangan operasinya sangat sempit, hanya melewati vagina, dibandingkan yang lewat atas, di mana operasi lewat abdominal, lapangan operasinya bisa diperluas, yaitu cerita lain. Tidak apa-apa juga. Tidak ada yang menyalahkan juga bahwa malas melakukan TVH yang tanpa prolap, lebih baik TAH misalnya, tidak apa-apa juga, Dokter Ahmad. Jadi begitu nih. Jadi kalau yang terkait dengan itu tidak sesuai dengan BPJS dan sebagainya, ya saya tidak bisa menjawab itu. Monggo, mungkin Dokter Heri bisa membantu. Apakah itu klaimnya termasuk tindakan khusus atau besar atau gimana? Ya. Memang Urogin ini orang dermawan, jadi manut. Ya, Dokter Ahmad Husin, itu yang kemarin saya sharing. Jadi orang dokter pinter itu dokter yang tahu apa tujuannya dan cara mengerjakannya. Tetapi dokter yang bijak itu dokter yang tahu apa yang harus tidak dikerjakan. Nah, jadilah orang bijak dan sekaligus orang pinter tapi juga sekaligus orang bijak. Baik, aku PCC, dokter ya. Aku dipeliri ini Mbak panitia ini, Mbak. Jamnya habis, mohon maaf teman-teman. Terima kasih, dokter.
Terima kasih Dr. Husein, Mas insight-nya. Dr. Husein ini memang kritis sekali, pandangannya juga ke futuristik. Pokoknya harus tetap ikut, harus tetap bergabung di acara-acara POGI. Dr. Gatot, terima kasih sekali lagi atas informasi, edukasi, dan pengalaman-pengalamannya. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih, sampai ketemu di acara Urugin yang lain, dan selamat mengikuti acara TAS yang lain juga. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, salam sehat, saya kembalikan ke teman-teman di POGI. Silakan, Dr. Fida. Alhamdulillah, matur nuwun Dok. Kebetulan waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 11 lebih yang menandakan sudah habis webinar pada hari ini. Baik, mungkin sebelum closing, Dr. Hari bisa menyampaikan kesimpulan mengenai topik hari ini ya Dok. Mungkin singkat saja ya Dokter. Ya, jadi teman-teman, kasus uroginekologi itu yang disampaikan Dr. Husein dulu itu langka, jarang mengerjakan. Sekarang apa yang terjadi dengan sosialisasi yang bertahun-tahun, kasus urogin semakin meningkat, masyarakat semakin sadar, jadwal operasi di Dr. Stomo itu antri, jadi mulai dari kelainan kongenital, gangguan prolap, gangguan inkontinensia, fistula, dan lain sebagainya, maupun termasuk dengan ruptura perineum itu sudah antri. Artinya apa? Mohon ini disikapi secara positif bahwa kasus ini di daerah pun akan banyak. Dan mohon diperiksa baik-baik, apa yang bisa dikerjakan silakan dikerjakan, kalau tidak sanggup silakan dirujuk ke Surabaya. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekali lagi kita salam sehat untuk semuanya. Oke, baik. Terima kasih kepada Dr. Hari atas kesimpulan pada topik webinar pada hari ini. Terima kasih banyak juga kepada Dr. Gatot yang telah memberikan ilmu kepada kami semua dan insya Allah akan bermanfaat untuk kami semua, Dokter. Kemudian kepada para peserta, jangan lupa untuk menyaksikan TAS episode selanjutnya yang tidak kalah menarik dari Divisi Obgynsos Rumah Sakit Dr. Stomo Surabaya. Dan juga jangan lupa mengikuti kegiatan kami yang akan dilaksanakan tanggal 2 sampai 4 Desember mendatang, yaitu OASIS. Jangan lupa daftar karena kuotanya masih ada dan terbatas. Baik, saya izin tutup acara TAS pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Iya dong, terima kasih dong. Lift ya. Lift ya.